Kiai Murtad segrup dengan BAB juga ya? Segrup ya, tapi saya nggak tahu ya. Tapi tadi malam dia ada nelpon saya, hanya saya udah ketiduran. Saya nggak tahu. Ya, ya apakah sudah di tracking atau apa? Hati-hati, saya tahu nomor kalian. Saya tahu alamat kalian ya. Termasuk yang fitnah itu di tracking kemarin itu dia sedang di dealer motor di Provinsi Jawa Barat. Ya, dia sedang di dealer motor ya, mobil motor ya. Sedang di situ di dealer Jawa Barat ya. Dalam 1 minggu ini sudah kedapatan mereka. Jadi saya bilang 1 ke 3 kali 24 jam ya. Kalian lebih baik tarik semua omongan kalian. Kalau tidak ya kalian selesai teman. Ya saya kasih tahu aja. Silakan. Untuk teman-teman Islam silakan naik dan diskusi dengan saya, silakan. Diskusilah dengan saya dengan baik. Naik dan tanya iman saya persilakan naik dan tanya iman saya ya. Ini nggak ada serius, nggak ada yang naik tanya iman saya. Ya, ini nih Kak Jiji udah ngomong nih. Ya. Siapa yang dapat membuktikan saya ngamilin anak orang, Kak Jiji kasih 10 juta tuh. Ya. Itu Kak Jiji udah ngomong. Yang bisa membuktikan saya ngamilin anak orang, Kak Jiji kasih 10 juta. Ya. Ya. Bawa orang yang bilang hamil itu. Bawa ke sini, naik ke atas. Ada yang mau tambah 5 juta lagi tuh. Ya, ada yang berarti 15 juta. Ini sayembara ya. Ini sayembara, berarti total. Saya tambah 5 juta lagi dari saya, berarti total 20 juta. Dari saya 5 juta, dari abang yang tadi 5 juta, dari abang Kak Jiji 10 juta, berarti total 20 juta. Kalau kalian sanggup membawa orang yang mengatakan dirinya hamil karena saya, ke dalam live saya ini dan buka kamera, dikasih 10 juta, ada lagi 5 juta. 7 juta. 30 juta teman, kamu dapat dari kami nih. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMJ News, channel Portal Berita yang menjanjikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu ya, belakangan ini kita dihebohkan dengan kabar RK, teman-teman. RK, si Roti Kehidupan, salah satu apologet Kristen yang cukup aktif di dalam dunia diskusi lintas iman ini, dikabarkan menghamili seorang murtadin, teman-teman ya. Jadi dikatakan bahwa RK ini sudah menghamili seorang murtadin yang dia murtadkan dari Islam dan dia bimbing. Dan di tengah bimbingan Kristen tersebut, RK juga membimbing dia menuju yang namanya, ya tahulah teman-teman ya, hubungan suami istri gitu kan. Mungkin diajarkan tentang Amsal gitu. Jadi ada pengajaran-pengajaran tentang Amsal yang langsung dipraktekkan. Sehingga terjadilah kehamilan dari si wanita itu. Dan sekali lagi teman-teman ya, ini masih klaim dari pihak si perempuan. Bahkan dia juga menghadirkan dan menampilkan ya bukti-bukti di mana ada chattingan antara dirinya dengan RK.
Dan nomor HP tersebut memang adalah nomor HP dari RK, teman-teman. Karena kita tahu RK sering kontek-kontekan dengan apologet-apologet Islam untuk men-schedule diskusinya. Sehingga banyak apologet Islam yang men-save, yang menyimpan nomor RK ini, dan ternyata memang sesuai. Nomor tersebut sesuai. Cuman dari pihak RK sendiri menyangkal bahwa dia sudah menghamili wanita tersebut. Nah, ini yang seru ya. Ada penolakan dari RK bahwa dia tidak akan bertanggung jawab karena dia merasa bukan dia yang menghamili si wanita tersebut. Nah, ini cukup unik. Bahkan RK mengatakan siap membayar 30 juta kalau memang bisa dibuktikan, dihadirkan wanita tersebut, berani dikonfrontasi bahwa memang itu anaknya RK. Nah, ini cukup seru ya. RK berhasil mendapatkan para pendukung-pendukungnya, donatur-donaturnya yang siap mengeluarkan uang sampai 30 juta. Kalau memang bisa dibuktikan itu anak hasil perjinahan dia. Ini cukup seru. Di tengah RK yang bulan lalu sesumbar teman-teman mau mengembalikan donasi pembuatan studio yang sampai detik ini ternyata gagal, batal karena donaturnya keberatan. Keberatan untuk mengembalikan uang-uang yang diberikan oleh donatur-donatur yang sekarang sudah ada di kubunya Edis. Nah, jadi cukup lucu ya. Donatur yang ada di kubu Edis kemarin itu dijanjikan akan dibalikkan uangnya. Uang pembangunan studio. Tapi karena donatur yang baru-baru ini nggak mau, hilanglah. Ya, hilanglah masalah tersebut, dilupakan oleh RK, dan tiba-tiba sekarang dia sesumbar siap memberikan 30 juta kalau bisa dibuktikan. Bahkan RK mengatakan bahwa dia sedang sakit, teman-teman. Bagaimana mungkin gitu kan? Bagaimana mungkin dia yang sedang sakit kelenjar getah bening, yang membuat badan dia lemas, yang membuat berat badan dia aja turun terus. Kondisi dia tidak fit. Bagaimana mungkin bisa menghamili seorang wanita? Nah, ini yang seru nih teman-teman. Saya nggak tahu ya, apakah penyakit kelenjar getah bening ini akan membuat orang jadi lemas sampai tidak bisa mencetak anak. Ya, saya nggak tahu, karena bukan bidang saya, bukan spesialis saya. Bagi teman-teman yang ngerti dunia medis, silakan berikan kolom komentar kalian ya, pendapat kalian. Apakah memang orang yang terkena kelenjar getah bening itu akan susah mendapatkan keturunan? Karena kalau Rudy Iskariot ngomongnya seperti itu. Dia kena diabetes, kena komplikasi penyakit-penyakit yang lain, sehingga dia nggak bisa nyetak anak. Padahal dia pingin dapat anak cowok, dia bilang, supaya bisa jadi penerus dia. Tapi karena penyakit yang dia derita nggak bisa. Apakah RK juga sama? Nah, kita nggak tahu. Kita nggak tahu, tapi memang ada klaim dari seorang wanita yang mengatakan dihamili oleh RK. Dan kuat dugaan, menurut RK ya, ini adalah fitnah-fitnah yang dibuat oleh kelompok-kelompok sebelah. Dalam hal ini kelompok-kelompoknya BAB, Rest Area, dan Polikardus-Polikardus yang lain. Jadi memang persaingannya ini ngeri teman-teman. Bukan hanya persaingan curi-curi domba, bukan hanya persaingan saling berbeda pandangan, saling maki, enggak teman-teman. Tapi merusak reputasi dan juga fitnah-fitnahan kejam yang memang dibuat untuk menghancurkan karakter dari lawannya. Jadi kita nggak tahu ya, apakah RK yang benar atau memang si wanita ini hamil. Karena sekali lagi teman-teman, kita harus lihat track record. Kita harus lihat sejarah. Dunia diskusi lintas iman ini dipenuhi manusia-manusia bejat. Manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Sudah banyak nama-nama terdahulu yang melakukan amsal-amsal secara masif, secara gila-gilaan ya. Bahkan kalau ada pendeta yang berbuat cabul, itu bukan kayak hal aneh bagi kita sekarang. Apalagi kalau cuman penginjil. Betul nggak? Pastor, romo, pendeta, wah, cabul, bejat, itu udah sering sekali kita dengar. Jadi kalau RK tiba-tiba melakukan hal ini, kita nggak akan terkejut juga. Yang pertama, dia pria. Yang kedua, masih muda, masih semangat gitu kan. Apalagi yang dibaca mungkin amsal, sehingga timbullah gairahnya.
Nah, tapi ya sudahlah, kita dengarkan dulu ya pembelaan dari RK. Sekali lagi teman-teman, nggak fair juga kalau kita hanya mendengar dari satu sisi, kita harus dengar juga dari sisi yang satu lagi. Dalam hal ini RK, karena si perempuan itu belum angkat suara, dia cuma posting VT-VT teman-teman. VT-VT-nya pun dalam bentuk gambar ya, bukan video, cuman screenshot dia chatting dan sebagainya. Ini kita dengarkan versi RK dulu. Diskusi lagi, silakan naiklah. Diskusi dengan saya baik-baik. Saya kasih buka, kalian kasih pertanyaan untuk saya ya. Ya. Kasih pertanyaan buat saya ya, kasih pertanyaan buat saya tentang iman Kristen. Silakan. Kiai Murtad segrup dengan BAB juga ya? Segrup ya, tapi saya nggak tahu ya. Tapi tadi malam dia ada nelpon saya, hanya saya udah ketiduran. Saya nggak tahu. Ya apakah sudah di tracking atau apa? Hati-hati, saya tahu nomor kalian. Saya tahu alamat kalian ya. Termasuk yang fitnah itu di tracking kemarin itu dia sedang di dealer motor di Provinsi Jawa Barat. Ya, dia sedang di dealer motor ya, mobil motor ya. Sedang di situ di dealer Jawa Barat ya. Dalam 1 minggu ini sudah kedapatan mereka. Jadi saya bilang 1 ke 3 kali 24 jam ya. Kalian lebih baik tarik semua omongan kalian. Kalau tidak ya kalian selesai teman. Ya, saya kasih tahu aja. Silakan. Untuk teman-teman Islam silakan naik dan diskusi dengan saya, silakan. Diskusilah dengan saya dengan baik. Naik dan tanya iman saya persilakan naik dan tanya iman saya ya. Ini nggak ada, serius nggak ada yang naik tanya iman saya. Ya, ini nih Kak Jiji udah ngomong nih. Ya. Siapa yang dapat membuktikan saya ngamilin anak orang, Kak Jiji kasih 10 juta tuh. Ya. Itu Kak Jiji udah ngomong. Yang bisa membuktikan saya ngamilin anak orang, Kak Jiji kasih 10 juta. Ya. Bawa orang yang bilang hamil itu, bawa ke sini, naik ke atas. Ada yang mau tambah 5 juta lagi tuh. Ya, ada yang mau, berarti 15 juta. Ini sayembara ya. Ini sayembara, berarti total. Saya tambah 5 juta lagi dari saya, berarti total 20 juta. Dari saya 5 juta, dari abang yang tadi 5 juta, dari abang Kak Jiji 10 juta, berarti total 20 juta. Kalau kalian sanggup membawa orang yang mengatakan dirinya hamil karena saya, ke dalam live saya ini dan buka kamera, dikasih 10 juta, ada lagi 5 juta. 7 juta. 30 juta teman, kamu dapat dari kami nih, dari room kami nih, ngeri nih teman. Silakan. Silakan, ini ayo. Naik ke atas ayo, silakan. Suruh yang bilang, "Oh, saya hamil anak RK" gitu. Ya kan? Nah, naik ke atas, kami akan kasih kamu uang 20 juta. Ya, atau bahkan 30 juta kalau kau bisa bawa orang itu ke sini, tahu alamatnya, mukanya dan wajahnya. Kami kasih uang. Ya, itu. Nah, selesai itu ya. Bawa ke sini ya, jangan sembunyi di balik layar. Iya itu, ada yang tambah 10 juta. Berarti sudah berapa? 30 juta, Bang. Bang, ngeri nih. Buktikan. Berarti 50 juta kalau kau bisa bawa orang itu ke sini, teman ya. Ya. Udah 53 juta dihitung. Udah 30 juta, 53 juta itu ya. Silakan. Untuk teman-teman Islam silakan kita close itu. Kalau kalian nggak bisa buktikan, kita close. Silakan kamu naik dan kamu tanya iman saya, itu lebih baik. Kita diskusi yang beradab. Ya, diskusi yang beradab itu lebih baik. Ada yang 1 juta. Banyak teman-teman Kristen ini akan sumbang ketika kau sanggup membuktikan saya ngambilin anak orang. Bawa orang yang hamil itu ke live saya. Baru kita ketemu mediasi di kantor polisi. Gitu ya. Itu jelas itu enak. Oh, itu enak banget itu. Nah, tapi kalau kamu tidak mau datang ke sini, saya kasih tahu kalian satu hal. Kalian sedang di tracking. Itu aja. Saya omong tidak panjang kali lebar, sedang di tracking kalian. Ya. Itu aja. Silakan untuk teman-teman, terjun dari Monas. Silakan untuk Uclim. Silakan naik. Iya, kalau tidak terbukti ya kami tuntut balik. Bukan tuntut, masuk penjara kau membusuk. Ya.
Parah memang. Itu banyak orang-orang dari ini, teman-teman. Itu kecurigaan besar saya itu lalu diperkeruh oleh kelompoknya BAB. Enggak, kelompoknya BAB juga memperkeruh, dan itu saya akan tracking mereka semua. Ya, si siapa itu? Rest area itu, bukan asu biasa itu. Nah, itu saya akan tracking itu, bukan asu biasa. Hati-hati kamu ya. Alamatmu saya tahu loh. Ya, saya bisa cari tahu alamatmu di Jakarta Selatan. Ya, di Kalibata, saya bisa cari tahu alamatmu di situ. Ya. Dengar baik-baik ya. Alamatmu lengkap, bro. Saya tahu semua loh. Ya, silakan. Ya, silakan. Naik untuk Ucil Muslim. Ya. Untuk Ucil Muslim silakan naik. Adakah Ucil Muslim? Ini nggak ada ya, jam kayak gini naik nggak ada orang ya. Memang malam sih kalau live ini seru sih. Hanya malam saya nggak bisa live. Ini ada masih bengkak sedikit. Shalom, shalom, shalom. Ini bang P kecil ini nih. Tengah malam DM saya dia. Bang P kecil ini tadi malam dia DM saya. Dia DM bilang gini, Bang RK, nama Bang RK ada disebut di room Reda kata. Ternyata bukan RK saya, RK yang lain. Ya enggak, itu enggak. Kak Reda, Ibu Reda mereka dengan Ibu Sanggul mereka enggak akan apa-apa dengan saya. Karena kita punya hubungan baik. Silakan, untuk Uclim silakan. Teman-teman Islam, adakah yang mau naik silakan? Enggak akan, mereka enggak akan. Orang baik. Iya Saritwan Kamil, Bo. Oh ini aku Reda bilang. Iya, enggak, saya enggak ada aneh-aneh teman-teman ya. Mana nih Islam nih? Nanda. Naik Nanda. Naik. Aduh, hujan lagi di sini ya tuh. Coba Kak Yuli mau naik kah? Aduh. Hujan saya di sini nih, berisik. Kedengaran kah? Kedengarkan? Hujan kedengaran, teman-teman. Hujannya kedengaran kah? Hujan kencang kali nih. Ya, hoax itu teman-teman ya, hoax itu. Hujan ini di sini nih. Iya, hujan berkat. Sabar ya. Pakai apa ya biar nggak biar kedap nih ya. Tapi suara saya jelas kan? Oke, aman lah ya. Kita coba Love Orange dulu teman-teman, Love Orange. RK itu Ridwan Kamil yang hamil. Yo, betul. Aduh, parah ini mereka nih teman-teman ya, parah ya. Ya mereka itu seperti itu teman-teman. Jadi memang bukan asu biasa ini dari dulu nggak suka dengan saya. Saya nggak tahu alasannya apa, tapi bermula dari Kalibata. Bukan asu biasa ini kan bermula dari Kalibata teman. Gara-gara ya pingin tinggal di seorang punya rumah. Makasih Kak Jiji ya. Iya ya. Kasih Tuhan memberkati Kak Jiji ya. Selamat ulang tahun ya. Ya. Pingin tinggal di orang perumah. Tahu-taunya di Depak. Terus nyalain gua katanya. Gue yang kedepak dia katanya. Lah ini orang gua bilang. Udahlah gua ya gak usah bahas ya. Saya sebenarnya saya kalau mau gosip, saya punya bahan terlalu banyak, teman. Saya kasih tahu kalian teman-teman ya. Saya kalau mau bergosip, saya punya bahan terlalu banyak. Untuk mereka-mereka ini bahan saya terlalu banyak. Ya Bang Epes. Hujan berisiknya. Hanya saya gak suka yang bergosip begitu, saya gak suka. Ya. Untuk kejar aib orang,
serang pribadi orang, saya terlalu banyak. Informasi yang masuk saya terlalu banyak. Tapi saya nggak pernah mau. Ya, bagi saya itu nggak penting buat saya. Ya, saya fokus ke penginjilan saja. Karena ketika saya membahas itu, berarti saya menurunkan grade saya. Ketika saya membahas mereka, berarti saya menurunkan grade saya. Kelas saya turun, saya nggak mau. Ya. Silakan Uclim. Hujan sekali Jo. Ya betul, saya nurunkan grade saya. Nggak ada gunanya saya turunkan grade saya itu, nggak ada gunanya ya, nggak ada gunanya ya. Jadi saya kasih tahu kalian ya, saya tidak takut sedikit pun teman, tidak takut sedikit pun. Hujan ini saya mau live bagus-bagus, baru hujan ini gimana ya? Supaya nggak this noise, ya this noise, sabar. Kalau this noise berarti pencet yang mana ya? Ada sih this noise. Sabar. Ada sih di sini this noise gitu ya. Tapi saya nggak tahu. Oh ini. Udah kasih this noise ini memang. Udah kedengaran. Masih kedengaran nggak hujannya? Udah aku pencet. Udah aman ya? Oke. Rame bang di TikTok membahas RK. Ya silakan bahas aja saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa saya teman. Tapi itulah dinamika ya. Dinamika dalam sosial media itu hal biasa. Marketing gratis buat saya. Ya marketing gratis. Ya marketing gratis buat saya itu nggak masalah. Ya. Kayaknya saya pakai akun besar deh ya. Saya pakai akun besar dulu ya teman-teman ya. Oke, sampai situ ya. Saya lebih pilih mar PKPK dan mandi lumpur. Ya. Kalau saya terbukti bersalah, kalian lapor 3 kali 24 jam, laporkan saya ke polisi. Dan ketika saya terbukti bersalah, ya, besok ini kan Minggu, berarti Senin. Besok bisa laporkan saya ke polisi. Dan ketika saya terbukti bersalah, saya akan keluar dari dunia berdebat. Saya nggak akan bahas-bahas lagi ini, debat-debat ini. Benar. Sama yang tadi satu lagi itu jangan lupa yang bukti gitu transparan aja. itu. Jadi intinya saya akan berhenti dari dunia debat dan tidak akan lagi berdebat ya. Itulah intinya, seperti itulah ya. Saya akan lebih pilih tapi masalahnya di gereja Katolik ada apa? Ada sakramen tobat. Iya, pastor punya kuasa iman kami. Gereja punya kuasa melepaskan pengampunan. Nah, masalahnya ini berat nih teman. Iya, marilah pergi kita diutus sebagai awam kerasulan. Ini yang susah teman, ini yang susah ya. Ini yang susah. Ya, ini yang susah. Masalahnya kami di gereja Katolik ada sakramen tobat. Itu betul-betul otoriter, power. Ya, tapi ya 1 tahun kan 2 kali kami mengaku dosa. Ya. Nanti saya bilang, saya mengaku dosa di situ. Terserahlah, framing lah kau sampai berbusa, framing lah di situ. Udahlah, biarin aja. Udah close aja. Ya, kita close lah ya teman-teman ya. Awal sampai ini ya, 30 juta aman. Bapak kau. Ya. Bapak kau ngepron di Alfamart. Tarakan penipu. Joseph RK jadi target. Iya. Joseph RK jadi target memang kita ini memang itulah risiko kami teman-teman ya. Risiko kami ini adalah fitnah. Jadi sesama Kristen teman-teman, kalau sesama Kristen kita teman-teman ya, ini sesama Kristen ya. Sesama Kristen ya. Ya. Kita beda pandangan itu dinamika dan hal biasa. Itu hal biasa, tetapi seranglah argumentasi ketika berbeda pandangan. Ini saran buat teman-teman Kristen juga. Ya, berbeda pandangan itu hal biasa. Seranglah argumentasinya. Ya, ketika kamu berbeda pendapat, kamu menyerang privasi orang. Itu bukan hal yang bagus. Ya, jadi teman-teman Kristen, ya,
Janganlah kalau kamu berbeda pendapat misalkan dengan saya, atau berbeda pendapat dengan Edis, atau berbeda pendapat dengan siapapun, ya, atau pastor siapa, Cipto, atau siapa itu, serang argumentasinya saja. Ya, jangan bawa kemana-mana. Ya, serang argumentasi. Itulah menunjukkan kita kedewasaan kita dalam berapologet. Ya, berapologet seperti itu ya teman-teman ya. Itu seperti itu dewasa dalam berapologet. Gak usah yang lain-lain. Ya. Jadi ini kerjaan Uclim. Boleh berbohong dalam 3 hal. Jadi RK, ini juga pelajaran buat Bang RK untuk kedepannya supaya lebih hati-hati menanggapi orang. Jangan terlalu cepat percaya. Kelemahan saya teman-teman, saya terlalu polos dan tepat percaya orang. Terlalu baik dengan orang. Saya dulu tuh prinsip saya itu bodoh teman-teman. Prinsip saya itu adalah, ya kamu mau berbohong saya, tetapi saya akan tetap baik dengan kamu. Karena saya berprinsip 70 kali 7 kali pengampunan. Ternyata saya tidak boleh memakai prinsip. Memang 70 kali 7 kali pengampunan, tetapi harus jangan membuang mutiara ke bebong. Ya, hal ini yang harus saya belajar dengan baik, saya renungi. Jadi ada istilah pengalaman memberi rasa. Ya teman-teman ya, pengalaman memberi rasa. Saya mengampuni dia, Tuhan yang mengampuni dia, Tuhan yang berperkara atas dia, dan tuduhan dan fitnahan dia kepada kami. Itu aja. Seperti itu. Teman-teman Kristen mau percaya, silakan. Tidak, saya tidak paksakan. Iya, kayak gitu aja. Iya. Gitu. Ya udahlah, yang live aja Bang RK. Nah, turunlah kau. Turunlah kau. Nah. Turunlah kau. Urus dulu makan babi saya mau makan babi. Terus belikan saya dulu apa dulu lah. Biar meregangkan otot, belikan saya dulu bir lah. Ya. Terus kau uruslah dulu kau. Biar meregangkan otot, belikan dulu saya bir lah. Tuak. Kasih dulu saya tuak ya. Kasih dulu saya tuak. Beli dulu tuak buat saya. Nah, beli tuak buat saya, belikan bebong buat saya mau minum tuak dulu hari ini. Meregangkan otot. Tapi itulah teman-teman ya. Itulah sakramen ya. Kami sakramen itu seperti itu. Jadi ketika sakramen saya membantu si putri ini, Gelosia ini. Ya, jadi tuh ini pun membantu teman-teman. Ya, bukan cuma saya yang transfer. Ya, bini saya pun. Prinsip kami itu adalah sebagai keluarga Katolik diberkati untuk memberkati. Itu visi kami. Kalau kami dapat berkat, kami pun harus memberkati orang. Mau dia mengkhianati kami, mau dia menipu kami tetap memberkati orang. Ya, meskipun kami tidak kaya, ya, tetapi kami punya tujuan adalah memberkati ya kepada orang yang perlu diberkati. Meskipun kami tidak kaya, kami tidak punya banyak uang, saya saja dapat dari mandi-mandi lumpur, PKPK. Baru saya dapat gift, dapat transferan dari teman-teman. Ya, dapat bantuan dari teman-teman. Saya juga sedang sakit teman-teman, makanya badan saya turun habis kan. Dari 60 kilo ini sudah turun habis teman-teman. Badan saya makanya teman-teman lihat kurus kan. Habis badan saya karena saya sedang sakit ini. Kelenjar getah bening, ya, kelenjar getah bening ya. Jadi saya sedang sakit. Makanya badan saya turun habis. Ya, kalau nggak ada berkat dari teman-teman ya seperti itu ya teman-teman ya. Intinya seperti itu. Seperti itu. Ya laknatullah itu. Yalah, turunlah kau lah. Saya bilang kau turunlah, kau urus dulu, beli dulu tuak buat saya. Aku bilang. Beli tuak, beli dulu, pesan dulu bebong buat saya mau makan dulu. Ya, saya mau makan dulu. Jadi dia sudah turun, dia sudah pesan bebong buat saya, pesan ya udah toh, kalau fakta laporan polisi tolong. Ya, jadi teman-teman, saya nggak mau menanggapi lagi karena saya anggap ini udah clear. Sakramen saya pun sudah, sakramen atau pasangan saya. Sakramen itu ada sakramen pernikahan dalam gereja Katolik disebut sebagai pasangan sakramen. Jadi kalau mereka mau framing, mau apa ya, teman-teman mau percaya atau tidak, itu hak teman-teman. Ya, hak teman-teman. Ya,
Tapi jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Kalau saya ya aneh, saya nggak mau sumpah sih. Tuhan bilang nggak boleh sumpah. Larang sumpah, Tuhan larang ya. Tuhan larang jangan bersumpah untuk hal apapun ya. Tidak baik Tuhan bilang ya. Tuhan bilang tidak baik ya. Jadi ya Tuhanlah yang tahu semuanya. Tuhanlah yang berperkara. Silakan fitnah saya sampai sepuasnya kamu. Ya. Fitnahlah saya sampai sepuas hati kamu. Fitnahlah saya sampai kamu berbusa. Ya. Saya tidak akan. Jadi saya sudah buktikan bahwa sakramen saya itu tidak merasa terganggu dengan fitnahan kalian. Ya. Sakramen saya tidak merasa terganggu. Ya tinggal inilah. Tes dena lah. Siapa tahu itu anaknya Nandar. Siapa tahu? Ya siapa tahu kan saya bilang kan. Siapa tahu itu anaknya si Nandar. Siapa tahu. Keluar gini tiba-tiba lihat muka, kok mukanya mirip Nandar gitu kan. Keluar gitu, wah kok mirip Paruk gitu kan. Gini, ini bilang aja si RK gitulah, nah aman aja lah bilang si RK. Bilang si RK gitu kan. Ya, bilang iya si RK. Bilang si RK yang ini gitu kan. Yang rudal gitu, bilang aja gitu. Nah, bilang saja si RK. Tahu-taunya lagi itu dengan keluar begini. Wah, kok wajahnya mirip Endang gitu kan. Wah, kok wajahnya mirip Paruk. Aduh, ini bahaya ini teman-teman ya, ini bahaya ini teman-teman ya. Ngeri Jo. Silakan. Rangers Nandar ini. Nandar. Ya bangku. Bukan Nandar aku bang. Bah. Soalnya Nandar juga suka Power Rangers. Waduh. Silakan bang, gimana bang? Gas. Oke. Iya bang. Menurutku abaikan aja bang. Omongan orang-orang gak penting. Mereka kan menghalalkan segala cara gitu loh. Abaikan aja. Omongan sampah itu bang. Mereka pengen jatuhin kamu dengan cara apapun itu. Ya bang ya. Iya. Halo. Semangat abangku. Terima kasih, semangat bang. Terima kasih atas support dan Oke, salve masukannya ya. abangku. Salve. Siap. God bless bang. God bless you. Ya, jadi dengar baik-baik ya. Coba kau lihat di room-room Katolik, ada nggak bahas saya? Nggak ada. Silakan kau buka di room-room Katolik, ada nggak bahas saya? Nggak akan mereka bahas saya. Nama saya nggak akan dibahas. Kenapa? Ininya dipakai. Ininya kami dipakai, teman. Nggak bakal orang bahas saya. Percuma. Mau menjatuhkan kami itu nggak akan bisa. Oh, ngalah maut aja. Kami ini sudah diikat dalam sakramen ya, sakramen. Ya, ada 7 sakramen ya. Tapi saya tidak terima 7-7-nya. Ya. Kami itu sudah ada ekaristi. Ekaristi itu alam maut tidak akan menguasai. Ya, jadi saya yakin alam maut tidak akan menguasai kami. Gak akan, teman. Gak akan. Itu ya dan amin saya percaya, ya. Tapi satu hal, apa yang kau tabur itu yang kau tuai, teman. Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar enak diminum tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi Madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualaf MC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam Baduy untuk vitalitas, madu Teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan Baduy
yang berasal dari hutan baduy dan madu akasia. Bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli, silakan cek di link deskripsi. Sudah ada link Tokopedia maupun Shopee. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Iya, teman-teman sudah dengar ya. Dan sebenarnya kita cukup kecewa, teman-teman, lantaran pihak perempuan itu masih bersikukuh menunggu RK bertanggung jawab. Dari pihak kami, teman-teman ya, dari saya sendiri sudah mencoba menghubungi wanita tersebut yang notabene ya mengatakan dia adalah korban dari RK sampai hamil, sampai dikasih 30 juta dan bla 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 lah ya. Jadi kita bilang mau nggak memberikan kesaksian gitu. Kronologi kejadiannya seperti apa, terus bukti-buktinya. Yang pasti kita akan ada di sisi yang benar. Ya, saya sampaikan jangan takut, kita ada di sisi yang benar. Yang penting ada buktinya, kita akan bantu. Bantu kakak mendapatkan hak kakak, ya, mendapatkan perlindungan juga tentunya. Dan ini kita masih nunggu. Alasan dari pihak perempuan bahwa dia masih menunggu niat baik dari RK untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dia bilang dia masih tunggu dan dia sudah berikan waktu deadline buat RK untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kita tunggu saja teman-teman ya. Antara mereka berhasil bereskan atau yang kedua memang RK nggak mau tanggung jawab dan terbukti dia menghamili, maka si perempuan angkat bicara di channel-channel yang lain juga. Di semua channel mungkin ya akan diliput dan kita akan diskusikan, akan interview, akan wawancarai korban tersebut apa benar dia dihamili oleh RK ini ya. Jadi sekali lagi teman-teman, ini masih wait and see dan validasinya masih kita tunggu. Kita tidak boleh gegabah juga ya, karena pencemaran nama baik itu melanggar undang-undang tentunya. Mau nggak mau ya kita harus menunggu semua teman-teman, kecuali ada bukti konkret ya. Kalaupun yang kita angkat ini kan statement-statement dari orang lain yang memang sudah dipublikasikan duluan di media sosial, itu boleh. Jadi kalau kita hanya mereaksi, meneruskan berita, ya itu diperbolehkan secara undang-undang. Tapi kalau kita yang menyebarkan berita bohong tersebut itu nggak boleh. Dan dari RK sendiri sudah mengatakan bahwa dia mencurigai bahwa ini kerjaannya atau fitnah yang dibuat oleh BAB, rest area, Kiai Murtad dan sebagainya gitu. Nah, sekali lagi, ini kan juga dugaan ya, dugaan atau tuduhan dari RK yang saya juga bingung gitu. Karena saya telusuri apa sih dendam antara RK dan BAB gitu. Sehingga BAB tega melakukan hal tersebut kalau benar yang difitnahkan oleh RK ini. Kan begitu. Nggak mungkin orang ucup-ucup nyerang kamu kalau nggak ada sejarahnya. Nggak ada anginnya gitu kan. Nggak bisa teman-teman. Nggak mungkin ada asap tanpa api. Nggak logika itu. Nggak bisa itu teman-teman. Pasti ada awal mulanya. Dan ini saya belum menemukan benang merahnya. Kenapa BAB itu bisa benci dengan RK? Karena setahu saya BAB itu musuhnya itu ya Kores, ya Bang Zuma gitu kan. Apologet Islam gitu. Kok tiba-tiba jadi apologet Kristen? Nah ini saya agak bingung gitu. Kecuali si botak Metatron, nah iya benar gitu kan. Kalau sama si botak Metatron mereka benci. Karena memang sudah ada track record ributnya. Selama ini udah berapa kali terjadi konflik-konflik gitu. Kalau dengan si RK apa gitu kan? Saya bingung gitu. Tapi nggak apa-apa, kita akan terus menggali teman-teman. Karena memang tugas kita adalah menggali berita-berita, informasi-informasi untuk kita sajikan kepada para penonton, para pecinta lintas iman. Dan sekali lagi, ya, mohon sabar teman-teman. Nantikan berita-berita up to date berikutnya. Kita akan coba menggali dari narasumber-narasumber yang terpercaya tentunya. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua dan jangan lupa supaya tambah seru dibeli Maudi madunya ya sebagai teman kalian nonton diskusi lintas iman ini. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.